kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Yeremia 22 ayatnya yang ke-29. Hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita yang sangat sederhana, singkat, tetapi berisikan pesan yang begitu besar. Bahwasanya bagian dari pendengaran ini adalah hal yang sangat penting dan menentukan akan kebahagiaan seseorang di masa depan. Tatkala ketika kita memperhatikan bahwasanya ada suatu bangsa yang jatuh, hancur, karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang telah diantisipasi sebelumnya. Mereka mengacukan alarm yang telah berbunyi dan akibatnya mereka menjadi bangsa yang kolaps. Ada yang masih muda, sudah diingatkan tetapi berulang-ulang melakukannya, dan kemudian ia mengalami naas yang menjadikannya menderita seumur hidup. Sama halnya dengan bangsa ini. Mengapa Yeremia menyerukan hal ini kepada bangsa Israel? Karena ternyata tidak ada hal yang dapat disombongkan. Bangsa ini ternyata telah cacat dan bernoda. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan rencanakan kepada mereka. Allah berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Betapa marahnya Allah dalam konteks ini. Bagaimana Allah tidak mau lagi mendengarkan seruan mereka, karena cukup bagi Allah untuk berfirman kepada mereka, tetapi mereka menganggap bahwasanya firman itu adalah seperti kaset yang rusak-rusak yang tidak perlu didengarkan sama sekali. Dan akibatnya mereka harus menanggung risiko dari apa yang Tuhan telah katakan itu. Sebenarnya apa itu firman Tuhan? Firman itulah yang menolong kita memanusiakan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Jika kita jauh dari Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang merasa mandiri. Mandiri dalam artinya kita berada di dalam pemahaman bahwa aku dapat melakukan segalanya tanpa Allah. Tatkala ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi ketika ia makan tidak pernah berdoa, ketika ia tidur tidak pernah berdoa, apapun yang ia kerjakan dia tidak pernah berdoa. Ia merasa dirinya mandiri, dan sebenarnya di sanalah tantangan kita yang sesungguhnya. Orang-orang Israel ini merasa dirinya tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka pernah berkoalisi dengan bangsa yang besar, dan akibatnya mereka menjadi incaran bangsa yang besar tersebut. Dan lihat, Allah sedang mempersiapkan mereka untuk jatuh ke tangan raja yang besar, yakni Nebukadnezar. Suatu raja yang besar yang waktu itu berkuasa, yakni bangsa Babilonia. Tetapi apakah banyak orang belajar dari sejarah ini? Jawabannya tidak. Lebih banyak orang suka dengan lelucon, suka dengan bualan belaka, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Padahal sebenarnya firman Tuhanlah yang akan memberikan pengertian yang sesungguhnya tentang tujuan saudara hidup. Apa yang saudara harus kerjakan, apa sebenarnya yang Tuhan harapkan dari saudara. Jika saudara hanya mendengarkan bualan belaka, saudara memang tertawa, tetapi saudara akhirnya akan menangis. Tetapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kemudian saudara menangis, menyesali perbuatan saudara, dan kemudian saudara menjadi orang yang paling berbahagia karena saudara mendapatkan kesempatan yang berharga itu. Bukankah inilah yang kita butuhkan dalam dunia ini? Bahwasanya banyak orang berkata,
bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ini seruan yang disampaikan kepada mereka. Kita telah boleh belajar dari suatu bangsa yang besar, bagaimana Tuhan mengutamakan otoritasnya untuk menghukum bangsa ini, meskipun di satu sisi Allah sangat mengasihi mereka. Sehingga ketika Allah menyatakan keadilannya, meskipun Allah mengasihi mereka, disinilah kita harus benar-benar mewaspadai tentang perilaku hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang jauh dari kebenaran itu. Kita harus bersama-sama membangun diri kita terlebih dahulu sebagai pribadi yang telah merespon firman ini, supaya kita bukan menjadi pribadi yang cacat di masa depan. Lihat kecacatan yang terjadi, yang disampaikan dalam hal ini. Ketika kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-30, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Ini menjadi sebuah kecacatan bagi mereka, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Bukankah ini mengerikan? Apakah itu yang kita harapkan Tuhan lakukan bagi kita di masa depan? Semoga hal itu terhindar dari kita. Mari senantiasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk siap sedia mendengarkan firman-Mu senantiasa. Karena itu adalah hal yang terbaik dan berharga bagi kami, yang akan menolong kami memperbaiki diri kami, sehingga kami tidak meluputkan hal yang berharga sebagaimana Tuhan telah tetapkan. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, bukan menjadi suatu pribadi yang merasa mampu melakukan segala sesuatunya sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh hanya berada di dalam kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.